Shalom, puji bagi nama Tuhan. Kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan di dalam ibadah raya kita yang kedua pada hari ini, kita boleh dipakai Tuhan terus untuk melayani Dia. Kita boleh terus bersekutu memuliakan Dia. Meski kita harus beribadah di rumah, tapi semangat, sukacita untuk kita tetap melayani Tuhan, untuk kita tetap memuliakan Tuhan, untuk kita tetap mengagungkan Tuhan ada di dalam hati kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu pada sore hari ini kami diberkati dengan firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengar firman. Karena kami tahu melalui kebenaran firman-Mu, hati kami diteguhkan, hati kami dikuatkan, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berbicaralah buat kami. Kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita dalam renungan kita akan seorang pribadi yang bernama Hosea. Hosea adalah seorang nabi Tuhan. Tetapi ada satu tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Adalah satu pelayanan yang sangat unik. Mengapa saya katakan unik? Karena dia diberi tanggung jawab yang sangat berat. Sebagai seorang nabi, dia harus pergi dan dia harus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada satu tugas lain yang harus dia kerjakan, yaitu pergi untuk mengawini perempuan sundal dan memperanakkan anak-anak sundal. Firman Tuhan terambil dalam kitab Hosea. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Tuhan berfirman kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Rasanya ini sesuatu tugas yang tidak mungkin kalau Tuhan menyuruh Hosea yang adalah seorang nabi untuk menikah dengan seorang yang berdosa. Namun firman Tuhan harus kita pahami secara literal, sehingga kita benar-benar mengerti dan memahami dan kebenaran itu nyata. Tetapi ada pendalaman bahwa Hosea ini menikah dengan gadis yang berzina secara rohani dan terus membara untuk kembali pada hidupnya yang lama. Kita memperhatikan dari kehidupan Hosea sebagai seorang nabi Tuhan. Dia harus melayani Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana seorang Hosea, seorang nabi Tuhan yang dipercayai dengan tugas pelayanan yang sedemikian berat secara pribadi. Pastilah dia mengalami kesulitan tersendiri. Apa yang menyebabkan Hosea, seorang nabi Tuhan, harus diperintahkan pergi untuk melayani dan melakukan tugas panggilan pelayanan yang berat seperti itu? Ada dua hal yang kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Yaitu yang pertama, oleh karena ada orang-orang yang hidup mendua hati. Dalam gambaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Hosea ini adalah digambarkan. Dan ini adalah pribadi yang dinyatakan di mana Hosea harus menikah dengan Gomer. Dan Gomer ini adalah satu pribadi yang menjadi istri Nabi Hosea. Tetapi menjadi persoalan ketika Gomer walaupun sudah menjadi istri Nabi Hosea, namun kehidupannya tidak berubah. Yaitu dia selalu hidup dalam perzinahan. Dan hal itu menjadi potret bagi bangsa Israel yang selalu melakukan perzinahan secara rohani dan meninggalkan Tuhan yang telah memperhatikan dan menolong bangsa Israel. Firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal 7 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Hosea pasal 7 ayat 8 sampai 9. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya,
tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Hosea pasal 7 ayat 8 mengungkapkan hal ini. Bagaimana kondisi keadaan bangsa Israel. Itu sebabnya dikatakan, Efraim adalah salah satu suku dari Israel yang dikatakan seperti roti bundar yang gosong. Roti bundar yang gosong dan tidak matang oleh karena hancurnya keadaan nasionalisme. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pagi saya sempat membuat sebuah roti. Dan ketika adonannya cukup, kemudian saya masak dengan waktu dan tempo yang cukup, maka menghasilkan sebuah roti yang lezat. Saya tidak bisa membayangkan ketika roti yang dimaksud Efraim di sini seperti roti bundar yang gosong dan tidak matang, sudah gosong tidak matang lagi. Ini satu gambaran yang sungguh-sungguh luar biasa, dikatakan bahwa kondisi bangsa Israel saat itu adalah suatu kondisi di mana mereka terjebak dalam kepercayaan terhadap kekuatan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, bangsa Mesir, sehingga kehidupan kerohanian mereka sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa Israel merasakan pengaruh yang sangat kuat dari bangsa-bangsa lain, kepercayaan-kepercayaan lain. Sehingga mereka digambarkan seperti roti bundar yang gosong dan tidak matang. Di dalam kitab Roma, dikatakan Roma pasal 3, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan demikian. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa buruknya kondisi rohani mereka saat itu. Betapa buruknya keadaan keimanan mereka. Dikatakan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mengapa? Mengapa ini semua terjadi? Bahkan mereka dikatakan semua telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sungguh satu pelayanan yang berat yang diperhadapkan pada Hosea ketika dia harus melayani kondisi orang-orang Israel yang saat itu. Seperti yang diungkapkan di dalam kitab Hosea pasal 7 ayat 11, firman Tuhan katakan, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Kalau gambaran sebagai roti bundar yang gosong dan tidak matang masih kurang kuat, ditambahkan lagi di dalam kitab Hosea pasal 7 diungkapkan bagaimana keadaan Efraim, salah satu suku Israel ini yang dikatakan seperti merpati tolol yang tidak berakal. Mereka memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Mereka tidak datang kepada Allah ketika kesulitan mereka hadapi, ketika persoalan hidup mereka hadapi, mereka tidak datang kepada Tuhan. Tetapi justru mereka lari, mereka pergi mencari jalan keluar. Mereka pergi kepada Mesir, mereka pergi kepada Asyur. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Efraim diumpamakan seperti merpati yang tolol. Oleh karena apa? Oleh karena sistem politik luar negeri mereka menyesuaikan dengan bangsa yang dianggap kuat, di mana mereka meminta perlindungan dari bangsa-bangsa itu. Mereka telah mendua hati. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak meminta pertolongan Tuhan. Sungguh ini sesuatu yang sangat-sangat buruk. Keadaan ekonomi, keadaan keimanan mereka dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Sehingga mereka pergi kepada bangsa lain. Mereka mencari pertolongan dari orang lain. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mendua hati. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan akan kita lihat bagaimana mereka akan dipermalukan.
oleh keberadaan mereka sendiri. Dikatakan sebagai gambarannya seperti merpati tolo. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8 dikatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sungguh luar biasa. Yakobus memberikan gambaran kepada kita. Firman Tuhan menekankan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh memintanya dengan iman. Jangan bimbang. Kenapa? Sebab orang yang bimbang digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Adakah kita sedang mengalami kebimbangan? Adakah kita sedang mengalami tekanan yang sangat berat? Saya menyadari, berat bagi kita ketika kondisi ini harus terjadi. Kadang saya tidak bisa tidur ketika saya memikirkan bagaimana supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Suatu kali saya mengalami satu tekanan yang berat. Ketika perasaan itu datang kepada saya tidak bisa memejamkan mata. Hati saya gelisah, hati saya sangat kacau. Tidur pun saya tidak bisa. Akhirnya saya ambil waktu, saya datang pada Tuhan, saya serahkan pada Tuhan. Dan ketika itu saudara, saya mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memulihkan, memberikan damai sejahtera itu di dalam hati saya. Sehingga saya dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kekuatan baru yang muncul dalam hati saya. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun hanya waktu yang sebentar, tapi saya dapat tidur dengan sangat-sangat enak. Saya bangun dengan kekuatan baru dan saya dapat melakukan aktivitas yang meskipun masih hal yang sama, tetapi dengan semangat dan sukacita yang baru. Oleh karena saya hanya mengarahkan diri kepada Tuhan. Apakah saat ini saudara sungguh-sungguh ingin dipulihkan, sedang mengalami kebimbangan? Mari pada datang pada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, mengapa Hosea harus datang, harus melayani, harus melakukan tugas pelayanan yang berat seperti itu? Hal yang kedua yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena keadaan kehidupan orang-orang Israel yang mereka hidup, tetapi hidup dalam pertobatan yang pura-pura. Jadi yang pertama mereka mendua hati dan sekarang mereka hidup dalam pertobatan, tetapi pertobatan yang pura-pura. Keadaan mereka akan dihancurkan, bahkan segala bangsa yang menjadi harapan mereka tidak berdaya. Bahkan panenan yang dihasilkan tidak berguna karena akan dirampas oleh orang lain. Firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal yang 8 ayat 7 dikatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kondisi yang sangat berat. Oleh karena mereka bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh dari hatinya. Mereka mengalami pertobatan tetapi bukan pertobatan yang sesungguhnya. Mereka berkata, aku mau meninggalkan hidup, seperti halnya Gomer. Dia berkata dia mau bertobat tetapi dia kembali lagi. Dia melakukan lagi dengan hati yang terus mau kembali kepada hal-hal yang buruk, yang lama yang dia lakukan. Pertobatan yang pura-pura mengakibatkan kondisi yang seperti firman Tuhan sebutkan. Mereka akan menuai puting beliung. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mereka tidak akan menemukan gandum yang menguning. Mereka tidak akan menemukan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gandum, menghasilkan tepung. Mereka tidak memiliki hasil karena mereka
tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ketika Hosea menyampaikan berita ini, tetapi dia tetap tekun. Dia tetap setia melakukan tugasnya. Sekalipun tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya sangat berat. Yang tidak masuk di akal. Tetapi dia melakukannya dengan tulus. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi bagian di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan memampukan dia. Tuhan menyertai dia. Sekalipun berat tetapi dia tetap melakukannya. Dan dia mengajak, dia membawa. Dia terus membimbing supaya umat Israel, Gomer khususnya, untuk mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Arahkan hati kita supaya kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Dan terus kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena Allah tidak suka dengan kepura-puraan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Perjalanan yang akan kita jalani mungkin masih sangat sulit. Mungkin semakin sulit. Mungkin semakin berat. Tetapi satu hal, firman Tuhan katakan, Allah menyertai kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dan Allah akan menolong kita. Mari kita sungguh hanya mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan terus-menerus melakukan pertobatan secara pribadi. Supaya kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Percayalah. Dan yakinlah Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Allah menyertai saudara. Dan Allah akan menolong kita untuk tetap setia di dalamnya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Mari saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan jika kita bertobat, sungguh-sungguh, oleh karena kita sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengakui kebesaran Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh bukan pertobatan yang basa-basi. Bukan pertobatan yang pura-pura. Bukan pertobatan yang hanya lip sync. Baik di bibir saja, tetapi bukan dari dalam hati. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Seberat apapun perjalanan hidup saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Stay at home. Percayalah, keberadaan, kondisi yang ada saat ini pasti akan berakhir. Sukacita surgawi Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini kami harus ada di tengah-tengah pelayanan. Kalau kami saat ini ditugaskan untuk melakukan tugas pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena kami mempunyai tugas khusus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Untuk mewartakan kebesaran Tuhan. Untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh bumi. Berkati kami Tuhan. Sekalipun kondisi yang harus kami hadapi sangat berat. Tetapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Kalau kami ada saat ini di berbagai tempat. Tuhan berkati kami. Mungkin kami saat ini sedang melayani. Oleh karena kondisi yang berat saat ini. Kami diperhadapkan pada kondisi jemaat. Kondisi perekonomian, kondisi kesehatan, kondisi keuangan, bahkan kondisi politik ekonomi yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan, Allah memberkati kami. Kami terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri ini. Tuhan akan mengembalikan kembali sukacita dan damai sejahtera itu. Melalui kami, Tuhan akan memakai kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Siapapun kami, apapun keberadaan kami, jadikan kami pancaran berkat Tuhan bagi seluruh bumi. Karena kami tahu Tuhan meletakkan kami, Tuhan menaruh kami di bumi, di waktu saat ini, di kondisi saat ini, di jam, di detik saat ini.
karena Tuhan punya misi khusus bagi kami, yaitu menyampaikan berita sukacita supaya banyak orang yang diberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.